pokoknya ini emosional banget. Pokoknya aku udah mikir gini, pokoknya kalaupun aku harus mati di situ, yang penting anak aku selamat lah, intinya lah kayak gitu. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Kalian pasti bertanya-tanya, Chloe kemana? Chloe kemana? Chloe Di sini, tidur. di sini. Jadi mumpung Chloe tidur, kita buru-buru bikin video karena banyak banget dari teman-teman semua yang mempertanyakan hal ini. Kayak operasi sesar di Inggris itu biayanya berapa, terus kenapa kok akhirnya bisa sesar, kenapa kok nggak normal, padahal kita planningnya normal, pokoknya seputaran itulah ya. Jadi mumpung Chloe lagi tidur, kita buru-buru aja bikin videonya karena hari ini gimana sih? Karena seharian itu kita sibuk karena ada adiknya Bang Daniel, sekeluarga datang ke sini ke rumahnya Papa, dan kita tadi ke rumah sakit ya sayangnya. Jadi sekarang Chloe itu masih harus cek timbangan setiap 2 hari sekali. Jadi tadi kita ke rumah sakit untuk timbang dan naik lagi BB-nya alhamdulillah. Jadi pokoknya baby Chloe sehat alhamdulillah. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik, yaitu tentang persesaran. Wede, persesaran nih. Ini pokoknya interesting banget karena journey kita, perjalanan kita dari awal air ketuban pecah dan yang lain-lain, induksi dan yang lain-lain itu bener-bener stressful. Stressful. Yeah. And roller coaster katanya Bang Daniel, dan Bang Daniel sampai pokoknya kita berdua bener-bener stres juga otomatis karena memang journey-nya, perjalanannya itu bener-bener yang pokoknya ya begitulah. Pokoknya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sesar dan melalui perjalanan seperti itu pasti paham banget ya. Oke. Pertanyaan pertama. Kenapa akhirnya kita sesar? Padahal dari awal kita kan pengennya normal ya sayang ya, awal-awalnya. Right. Tapi kita sudah coba normal, tapi karena air ketuban kita pecah duluan, water breaking itu sekitar 36 jam. Jadi setelah 36 jam kita itu induksinya pakai gel ya sayang ya. Yeah. Pakai gel dulu selama 6 jam. Itu kita kan air ketuban pecah hari Senin, terus Senin Selasanya itu kita induksi jam 3 sore sampai jam 9 malam itu nggak ada kontraksi sama sekali. Nah jadi untuk induksi yang kedua itu kita pakai kayak sejenis infus hormon seperti itu. Nah itu kita lakukan sekitar jam 12 malam guys. Jadi di hari Selasa itu jam 12 tengah malam kita pakai diinduksi itu, terus langsung dikasih epidural. Jadi bagi kalian semua yang belum tahu epidural itu apa, epidural itu sejenis painkiller ya sayang. Yeah. Ya jadi anestesi kalau bahasa Indonesianya anestesi. Ya jadi itu sejenis anestesi yang dipakai untuk orang lahiran. Into the spine. Iya, pokoknya di tulang belakang kayak gitu. Dan nggak ngerasain sakit sama sekali, itu bener-bener ketolong guys, masya Allah. Pokoknya bener-bener nggak ngerasain sakit sama sekali kayak gitulah pokoknya. Itu sampai aku pembukaan 10. Jadi aku tuh sudah pembukaan 10 teman-teman, udah ready untuk push. Kan ya, jadi kita itu udah siap-siap untuk lahiran normal. Karena memang dari awal seperti yang aku bilang sama teman-teman semua, aku kepengen banget lahiran normal, dan aku juga bilang sama Bang Daniel, aku pengennya lahiran normal. Kenapa? Jadi recovery-nya cepat otomatis ya, dan ya kepengen aja aku lahiran normal gitu loh sebisa mungkin. Dan memang rumah sakit sini itu lebih pro ke lahiran normal ya. Jadi kayak sesar itu emergency aja gitu. Nah terus kita jam berapa ya sayang ya kita push itu, what time? 11 o'clock. Iya, oke. Nah itu jam 12 malam ya. Terus hari berikutnya, nih ya semalaman nih dari jam 12 malam sampai jam 11 pagi, itu kita baru ready untuk push. Jadi untuk coba untuk apa bahasa Indonesia ngeden rek, bahasa Jawanya ngeden.
gitulah pokoknya lah, mulailah gitu ya. Itu kita coba berapa jam? 2,5 2,5 jam. Yeah. 2,5 sampai 3 jaman gitu. Bang Daniel bantu. Bantu. Bantu apa? Oh iya, Bang Daniel standby maksudnya. Towel and water. Karena aku Panas banget. panas banget teman-teman, masya Allah. Terus but I'm shaking right, aku gemigil juga, nggak tahu pokoknya gimana. Pokoknya itu kita nyobain push itu untuk sekitar 2,5 sampai 3 jaman lah. Tapi karena posisi bayinya itu ternyata posisinya Chloe itu dia nggak pas gitu loh. Posisi kepalanya itu nggak pas. Terus dokter dateng itu dicoba untuk dibenerin posisinya, tapi tetap nggak bisa. Terus habis itu karena jantung bayi sudah melemah, jantung ibu melemah juga. Terus akhirnya karena juga udah 3 jam kan, dan air ketuban aku kan udah lama ya, udah hari Senin kan pecahnya. Terus habis itu kita disarankan untuk emergency dulu nih. Emergency apa itu sayang, yang disak itu kepalanya? Yeah, it's like a suction. Yang di kop itu loh teman-teman. Kalau di Indonesia kan ada kan istilah kalau bayi susah keluar itu kayak kepalanya di kop gitu kan. And also the tongues. Iya pokoknya kayak gitulah, aku nggak tahu. Pokoknya wes nggak paham. Terus dokter itu tiba-tiba pokoknya hektik banget lah, chaos banget pokoknya. Bener-bener yang aku sama terutama Bang Daniel ya, Bang Daniel khawatir banget, super worried pokoknya. Terus dokternya datang, oke, jadi ini opsinya 2, ini kepala harus harus di kop kayak gitu, di vakum lah intinya, di vakum kayak gitu. Itu kalau misalkan tetap nggak bisa baru sesar kayak gitu kan. Terus Bang Daniel bilang kayak enggak. Bang Daniel nggak mau anaknya divakum karena kan itu kan kepala bayi. Pokoknya Bang Daniel nggak mau pokoknya harus kalau misalkan nggak bisa lahiran normal kita langsung sesar aja. Tapi permasalahannya dokter itu bilang kalau bayinya masih di atas bisa sesar ya sayangnya. Kalau bayinya sudah di bawah nggak bisa gitu kan. Jadi pokoknya ini banget lah. Terus habis itu langsung nih dokternya bilang oke, sekarang langsung masuk ruang operasi. Itu bener-bener ya Allah, itu dalam hatiku, wah ini bener-bener udah di luar dugaan banget. Bang Daniel worried nggak? Banget. Bang Daniel worried banget guys. Pokoknya Bang Daniel yang It's dangerous. I mean, you could die. Iya, katanya Bang Daniel bisa kehilangan nyawa gitu kan. Terus habis itu ya udah kita langsung masuk ruang operasi tuh ya. Masuk ruang operasi, ya Allah, Masya Allah. Setelah 36 jam perjuangan, ending-endingnya kita masuk ruang operasi. Masuk ruang operasi itu, terus semuanya di anestesi lagi karena epidural nggak bisa, sayangnya harus di spinal. Yeah. So take that one out. Iya, jadi di epiduralnya itu diambil terus karena kan kurang strong ya epiduralnya, jadi diganti dengan spiral itu, kayak gitulah pokoknya. And if they get it wrong, you could lose. Iya, katanya Bang Daniel kalau misalkan anestesi itu misalkan ada kesalahan sedikit aja, aku bisa lumpuh guys. Pokoknya ini banget lah, Bang Daniel udah nggak karu-karuan, sampai nangis ya Bang Daniel, soalnya takutnya apa? Takutnya kehilangan salah satu atau kehilangan dua-duanya, gitulah intinya. Terus habis itu Masya Allah banget di ruang operasi itu nggak sampai di kop karena apa? Setelah dilihat posisi bayi itu masih di atas, jadi belum ke bawah banget, jadi masih bisa untuk sesar. Dan karena jantungnya bayi itu sudah melemah dan aku kehilangan darah berapa? How many liter? 1.1. Iya, jadi aku kehilangan 1,1 liter darah. Jadi itu kayak 1/4 suplai darah orang normal ya, kayak gitu ya. Jadi aku kehilangan ion banyak, aku harus dipakai drip ion. Pokoknya kehilangan 1,1 liter darah, tapi alhamdulillah nggak sampai transfusi darah. Jadi itu bahaya banget ya teman-teman, dan jantung aku pun juga melemah.
Terus aku nggak bisa nafas, aku masih inget banget, nggak bisa nafas dari hidung, nggak bisa nafas dari mulut, kayak yang bener-bener kalian tahu nggak sih rasanya kayak dibekep gitu, nggak bisa nafas. Itu aku udah nyoba nafas pakai mulut, aku inget Bang Daniel bilang, nafas pakai mulut aja, nafas pakai mulut, nggak bisa, pakai hidung nggak bisa, pakai mulut nggak bisa, udah bener-bener aku gini, ya Allah ini bener-bener kalau memang aku bener-bener harus meninggal di sini, yang penting anakku selamat. Jadi setelah itu gang beberapa detik, pokoknya nggak lama lah, aku denger oe tuh ya, Chloe diangkat kayak gitu. Itu Bang Daniel udah langsung nangis guys, udah kayak bener-bener ini banget, emosional banget ya sayang ya. Iya, banget. Banget. Aduh, kalau inget itu pengen nangis sumpah. Itu denger Chloe nangis itu aku udah kayak ini apa namanya. It's okay, sorry. Pokoknya ini emosional banget. Pokoknya aku udah mikir gini, pokoknya kalaupun aku harus mati di situ, yang penting anak aku selamat lah intinya lah kayak gitu. Terus setelah itu, habis itu tuh tiba-tiba aku bisa nafas dong. Udah bisa nafas. Aku inget banget dokter anestesinya tuh pegang tangan aku. Pegang tangan aku. Dia selalu ngomong sama aku. Kayak gitu kan. Terus habis itu aku bisa nafas. Aku bilang gini, oh my god, I finally can breathe. Pokoknya aku udah bisa nafas. Kayak gitulah intinya, ya Allah. Terus habis itu udah, pokoknya di situ tuh chaos banget teman-teman, karena memang jantung bayinya udah melemah banget, jantung aku melemah banget, terus tekanan darah aku yang hilang sampai 1,1 liter itu, jadinya udah ada berapa orang sayang, berapa dokter di situ sayang? 15, 20, banyak banget di situ, semuanya pada lari-larian yang pokoknya ini banget. Cepet banget, dan alhamdulillahnya itu mereka bener-bener tanggap banget, Masya Allah, pokoknya bener-bener bagus banget lah intinya. Terus pokoknya ya Bang Daniel tetap nguatin aku, makanya kalau misalkan gak ada video yang yang kayak detail-detail banget atau kayak gitu ya, karena memang kita melalui perjalanan yang seperti itulah intinya lah ya. Udah kayak gak mikir bikin video guys. Tapi waktu di corner gitu, ada di corner sebelah sana, waktu nimbang bayinya, dokternya minta sama Bang Daniel mau bikin video atau foto nggak, bolehin. Makanya ada videonya Chloe itu yang nangis gitu. Itu tuh keadaannya aku udah dijahit, itu lagi masa penjahitan, dan aku udah bisa nafas normal, pokoknya udah ini banget lah ya. Tapi habis bikin video sebentar, Bang Daniel ninggalin anaknya standby sama istrinya sampai selesai. Thank you sayang. Sama-sama. Bang Daniel nguatin aku, pokoknya Bang Daniel selalu bilang berdoa kayak gitu. Aku inget banget Bang Daniel bilang di telinga aku kayak gitu, pokoknya berdoa, pokoknya kamu bakalan oke, semuanya oke. Pokoknya kayak gitulah intinya lah. Dan dokternya pun juga nguatin aku juga, semuanya okay, everything is gonna be okay. Pokoknya kayak gitulah intinya lah. Terus habis itu, habis dijahit semuanya ready, semuanya oke. Bisa relief deh. Masya Allah, pokoknya bener-bener penuh haru, penuh tangis, penuh ini drama banget. Pokoknya Masya Allah banget ya. Terus ya udah, habis itu setelah selesai, karena jadi aku tuh endingnya itu teman-teman jahitan itu nggak hanya di perut ya, tapi maaf di dalam dinding kemaluan itu ada jahitan juga, karena waktu dokternya masukin alat mau pindah posisi bayi itu juga ada yang kena luka juga, jadinya berdarah gitu. Jadi aku tuh jahitannya itu di dalam sama di perut juga teman-teman. Jadinya kalau misalkan ada yang bilang, kok udah lahiran kok kayak orang masih hamil 7 bulan. Ya ini kan perut, bukan balon yang udah kayak meletus langsung kempes gitu guys. Butuh waktu berapa bulan ini. Dan kita nggak bisa pakai korset. Orang habis lahiran sesar tuh nggak bisa pakai korset. Intinya kayak gitu. Ya, terus anyway setelah itu, terus babynya dikasihin ke aku, kita ke ruang recovery ya sayang ya. Dan Masya Allah banget, aku tuh didampingi dengan bidan yang
yang baik banget. Pokoknya semuanya wonderful lah pokoknya. Wow. Experience. Bang Daniel experience. Mau punya baby lagi nggak? Mau, but nggak tahu. Mau but nggak tahu. Ya kalau ditanya pengen punya baby lagi nggak? Ya nanti dilihat dulu teman-teman. Sayangnya kita melalui proses yang benar-benar kayak menakutkan, bukan menakutkan apa ya, kayak traumatize gitulah pokoknya yang buat nggak cuman hanya buat aku tapi buat Bang Daniel juga dan buat baby juga. Jadi babynya kan distress ya. Ya pokoknya nanti aja dilihat deh. Oke, setelah itu kita balik ke kamar persalinan, maksudnya ke ruang recovery gitu. Ya udah deh, ke ruang recovery. Sampai nungguin sampai kaki aku semuanya udah anestesinya hilang dan rasanya nut sakit. Dan aku dijagain Bang Daniel harus bantuin aku bangun. Terus pokoknya bantu semuanya. Pertama sekali Apa? diaper. Oh ya, dan Bang Daniel harus jagain Chloe juga, gantiin pampers, gantiin baju. Jadi semuanya itu Bang Daniel yang ngurusin. Jadi Bang Daniel ini take care, ngerawat 2 bayi guys. Bayi gede sama bayi kecil. Masya Allah banget loh suamiku. Thank you sayang. Sama-sama. Gak apa-apa. Pokoknya sampai di rumah pun, aku aja ini sampai beberapa hari di rumah itu aku masih dibantuin Bang Daniel. Bang Daniel yang masak, Bang Daniel yang jagain Chloe, bersihin pampers. Mantap banget, Masya Allah pokoknya suami aku. The best daddy, the best husband pokoknya. Terus bangun tidur aja aku harus dibangunin, kayak gitu. Dan sekarang sih alhamdulillah ya, sekarang udah papa bisa sendiri. Aduh, pokoknya itu deh, Masya Allah. Oke, itu perjalanannya yang bener-bener perjalanan yang wow banget pokoknya. Makanya kalau misalkan nih ya ada yang bilang kalau lahiran sesar mah nggak seperti ibu seutuhnya. Aku nomor 1 yang bakalan maju, siapa bilang? Nih aku nih lahiran sesar juga hampir wow gitulah, hampir. Pokoknya aku udah merasakan itu. Aku tidak agree dengan kata-kata itu, dan bagi aku lahiran normal, lahiran sesar itu sama-sama berjuang, bertaruh nyawa teman-teman, karena aku udah merasakan itu. Karena aku tuh udah kayak pasrah kalau memang harus meninggal saat ini, yang penting anakku selamat. Udah kayak gitu aja pokoknya. Tuh, itu perjuangan seorang ibu guys. Jadi jangan selalu komen kalau membanding-bandingkan orang lahiran normal atau orang lahiran sesar. Keduanya sama bertaruh nyawa. Itulah perjuangan seorang ibu gitu. Dan sekarang kita bakalan jawab pertanyaan kalian. So many people asking, Yeah. how much do we pay for C-section? Okay. Oke. Nah, aku bakalan jawab. Jadi di sini lahiran entah mau normal, entah mau sesar, entah mau apapun itu gratis. Oke, gratis. Siapa yang bayar? Pajak yang kita bayarkan teman-teman. Nah, aku selalu mention ke teman-teman semua bahwa pajak di sini tuh tinggi banget. Jadi tergantung gaji kita, semakin banyak gaji, persenan dari pajak itu semakin tinggi ya. Jadi yang bayar semua itu adalah pajak yang kita bayarkan, seperti itu. Kenapa kita nggak pergi ke rumah sakit private? Nah, sayangnya dari awal itu kita nyoba cari rumah sakit private, tapi karena kita tinggalnya itu di area terpencil, kalian kan tahu ya, kita tinggalnya di tengah hutan, kita tinggalnya di desa kecil, dan rumah sakit private itu ada di London ya sayangnya. Yeah. Jadi tidak memungkinkan kita untuk memilih rumah sakit private itu karena terlalu jauh kan, kayak perjalanan 2,5 jam. Kalian bayangin nih ya, kalau misalkan ada emergency kita ke London, Right. too much hassles ya kan, jadi udah nggak bisa banget gitu. Jadi terus akhirnya kita pilih rumah sakit pemerintah ini rumah sakit pemerintah terbesar di area kita dan terbagus di area kita. Jadi kita benar-benar happy dengan pelayanan mereka, dengan semuanya pokoknya lah ya, nggak kalah dengan rumah sakit mewah yang mahal di Indonesia guys, bener. Pokoknya kalau kalian nih sering nonton drama Korea nih ya kan,
Udah kayak gitu, rumah sakit mereka tuh nggak pandang bulu entah kamu kaya, entah kamu miskin, semuanya sama rata, diperlakukan sama rata. Intinya kayak gitulah pokoknya. Dan semuanya great, mantap pokoknya. Kamarnya udah kayak hotel, pelayanannya bagus, dokter-dokternya keren-keren. Pokoknya semuanya canggih-canggih banget, udah kayak berasa nonton drama Korea gitu, kayak berasa aku lagi main di drama Korea gitu guys. Oke? Jadi gratis, oke? System English, yeah. Ya sistem Inggris From lah tax, intinya. pay taxes. Ya, exactly. Explain that. Pokoknya kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kita pakai rumah sakit private itu berapa? Kita sudah cari tahu karena memang dari awal kita maunya pergi ke rumah sakit private. Kalau di rumah sakit private itu kalau kita C-section atau sesar itu harga kita bayarnya itu sekitar 170 juta. Jadi sekitar 8.500-an pound ya. Terus kalau misalkan kita lahiran normal itu sekitar 6.000 pounds atau sekitar 120 juta. Oke? Dan itu sudah all in one, maksudnya udah termasuk kamar, udah termasuk ini itu kayak gitulah ya. Kenapa kita cari tahu? Karena memang dari awal aku sama Bang Daniel itu pengennya ke rumah sakit private, tapi ya itu tadi karena rumah sakit privat itu kebanyakan di London dan kita tinggalnya 2,5 jam, jadi tidak memungkinkan untuk kita pakai rumah sakit private karena terlalu resiko kalau misalkan tiba-tiba ketuban pecah, kalau misalkan ada apa-apa emergency, kita mau ke sana ribet banget gitu teman-teman. Jadinya kita pilih ini deh, tapi kita puas banget dengan pelayanannya, Masya Allah banget gitu. Jadi semua yang kita keluarkan itu zero pounds. Yeah. Tapi bayar pajak setiap bulan. 100% gratis. 100% gratis guys, kayak gitu. Ups, Service quality. nangis saya. Oh, Ambil. maaf Oh, teman-teman. ada yang bangun. Halo sayang. Say halo dulu dong sama anti online dong. Halo teman-teman. Tuh, anti online sama uncle online. Tuh, udah bangun. Anaknya Sorry, mami pinter tidur banget loh, Masya Allah. Tadi kamu ketemu sama sepupu-sepupunya ya nak ya? Pinter anak ini. Belum. Elom, lapar. Lapar, maaf. Lapar. Tetap. Masya Allah pinternya. Kok Daddy aja yang dicium? Mami nggak dicium? Mami ciumnya ini aja ya. Pengen makan kamu. Gemes. Oke teman-teman. Jadi ini berhubung Chloe udah bangun dan aku harus nenenin. Jadi kita harus pamit undur diri dulu aja ya. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman semua karena banyak banget dari teman-teman yang yang menanyakan tentang sesar itu berapa biayanya kalau di Inggris. Terus gimana pengalamannya dan yang lain-lain. Ya pokoknya kayak ginilah, untungnya aku sesar ada suami yang selalu dampingi, yang bantuin semuanya. Jadi meskipun gak ada keluarga di sini pun aku bisa manage semuanya. Oke teman-teman, maafkan. Okay, maaf. Ini sponsor. Karena ini Tuan Putri udah bangun ya nak, mau nenen ya nak ya. Oke. Jadi kita harus sudahi dulu aja video kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online. Jadi kita akan ketemu lagi di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Terima kasih Bye. teman-teman. Dadah. Bye guys. Say Bye-bye bye. anti online. Say dadah. Say Bye dadah. keluarga online. Bye Bye-bye. guys.